Halo, selamat siang, selamat sore. Eh, Kali ini saya akan coba menjelaskan materi kita selanjutnya yaitu tentang georeferensi. Georeferensi di sini fungsi utamanya adalah membuat peta yang kita miliki itu mendapatkan data geospasial yang tadinya tidak ada data geospasialnya sehingga ada data geospasialnya. Caranya yaitu dengan melakukan georeferensi terhadap peta yang kita miliki. Jadi peta yang kita punya bisa peta biasa, ya, kita ambil dari mana saja, kemudian kita punya titik georeferensi untuk nanti digunakan sebagai titik acuan peta itu menunjukkan lokasinya, ya. Nah, di dalam georeferensi ini nanti kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang menjadi aplikasi kita selama perkuliahan nanti, namanya adalah ArcMap, ya. ArcMap ini turunan dari ArcGIS yang kalian sudah install sebelumnya. ArcGIS ini dia akan digunakan untuk membuat si peta tadi, mengolah si data peta tadi menjadikan satu aplikasi baru dan sebagainya, ya. Nah, saya akan ngebahas tentang ArcMap. ArcMap itu sendiri memiliki fitur-fitur, salah satunya adalah georeferensi yang akan kita gunakan. Ini sebuah toolbar georeferensi yang nanti kita manfaatkan sebagai uh, masukan untuk data yang kita punya. Nah, seperti biasa informasinya ada ribbon tab, ya, seperti biasa ada ribbon, kemudian ada icon-icon yang nanti kita manfaatkan sebagai tempat untuk kita membuat atau melaksanakan kegiatan di dalam aplikasi ini. Oke, seperti biasa ada file, edit, view, selection, geoprocessing dan sebagainya. Paling yang ada selection, insert, geoprocessing, customize Windows. Ini nanti akan ada perbedaan sedikit. Tapi fungsinya ya kita milih dari sana nanti, ya. Kemudian ada perangkat-perangkat yang lainnya, toolbar-toolbar yang lainnya, ada icon-icon yang nanti bisa kita manfaatkan. Sebelah kiri ini adalah layer. Jadi aplikasi ini kerjanya sistemnya layer. Jadi kalau gambarnya numpuk antara satu dengan yang lain, nanti kalian lihat layernya. Kalau dia paling atas, maka dia gambarnya jadi paling atas. Layernya paling bawah, maka gambarnya jadi ke bawah. Kalau dia ketumpuk, artinya yang bawah nggak kelihatan. Ya, itu ya. Nah, pindah ke sebelah kanan, ini ada tab yang bisa kalian tekan, kemudian dimasukkan seperti itu, ya. Jadi biar bisa kelihatan, ya, ada search, ada katalog dan sebagainya. Itu yang bisa kalian lihat. Nah, yang pasti nanti di aplikasi ini penyimpanannya dia punya folder tersendiri. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi folder yang dia punya itu ada di dokumen ArcGIS, ya, dokumen ArcGIS. Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya di sini. Jadi ketika kita pertama kali punya si ArcGIS, dia akan tersimpan di folder satu saja. Nih, home, dokumen ArcGIS. Itu saja. Belum ada folder sudah ada folder connection tapi belum ada isinya, ya. Nah, supaya kita bisa dilihat si folder yang kita punya bisa terhubung dengan aplikasi ini, kita konekkan, kita hubungkan si folder yang kita mau pakai. Jadi misalkan saya pakai folder yang namanya G.2, ya, G.2 Geo. Nah, di dalamnya ada peta sumsel.jpg ini yang nanti saya buat georeferensi, ya. Titik 2 G.2 Geo. Nah, di situ nanti saya akan hubungkan. Jadi di sini saya klik kanan, connect to folder, cari folder yang akan kita hubungkan. Geo tadi, ya. G.2 \geo. Enter atau OK. Nanti masuk ke dalam sini. Nah, ketika sudah masuk, kita bisa menambahkan data yang kita inginkan. Nah, di dalam georeferensi ini, nanti kita memasukkan titik X sama Y. Ya, titik X itu latitude,
titik Y-nya itu latitude. Ya. Dari situ nanti kita bisa tahu posisi lokasi kita itu seperti apa, ya. Contoh, jadi ketika saya mau lihat lokasi, misal ya, kota Palembang, lokasi spasial kota Palembang, misalkan ya, saya cari, nah ini, coba ya, oh ini April ya, bisa juga. Lokasi kota Palembang. Nah ini min Wikipedia min. Bentar ya. Nah ini ya. Jadi ada lokasi. Nah di sini ada koordinat. Ada koordinat 259,27,32 104 derajat 45 detik 23,68 menit 23,68 detik. Is sama west, sama sok deh. Is sama sok. Jadi ketika kita klik, dia masuk ke Google atau apalah ya. Misalkan map.google.com. Nah, ini kalau kalian lihat ya. Saya buka map dulu. Misalkan Ampera, nanti kita cari ya. Jembatan Ampera. Lemot ya. Bentar ya. Jadi seperti ini kota Palembang. Ketika kita cari, nanti informasinya itu akan ditampilkan di dalam sini. Bentar ya, sambil tunggu. Nah ini kota Palembang. Berat kali. Bentar ya. Nah ini ya. Jadi ini kalau saya klik, direction from here sajalah. Nah nih, paling atas coba kalian lihat. -2, -9 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ketika kalian lihat, dia akan dapat informasi -2 dan seterusnya. Jadi si data yang kita punya ini menunjukkan lokasi. Nah, itu yang kita akan lakukan georeferensi namanya ya. Proses georeferensi, saya tambahkan dulu data peta yang tadi, sumsel.jpg yang di dalam folder geo tadi. Cara menambahkannya boleh pakai ini, add data, atau klik kanan di layer, add data. Sama ya. Kita cari geo sumsel.jpg. Ini sudah saya share di folder ya. Di spawn. Saya double klik. Jangan ketika kita mau menampilkan data, ketika kita sudah sampai ke dalam sumsel.jpg, jangan kita double klik atau menekan 3 kali si datanya, karena kita akan diminta masuk ke dalam bandnya masing-masing, atau band ini apa ya, nyebutnya adalah layer, lapisan dari si gambarnya. Jadi warnanya ya, gabungan warnanya. Jadi kalau kita sudah sampai di sumsel.jpg, cukup atas itu, atau sumsel.gif atau sumsel.png dan sebagainya, cukup batas itu, batas tempat terakhir adalah nama filenya. Kemudian kita klik add. Kita tunggu sebentar. Kalau tampil ini, oke kan saja. Kenapa ini bisa tampil? Karena
dia tidak tahu spasialnya dia letaknya di mana gambar ini. Jadi nggak tahu dia letakkan di mana, nanti sembarangan diletakkan. Sehingga harusnya kota Palembang tadi kan ini nih. Waktu saya deketin misalkan harusnya di bawah kanan, nih ya, kanan bawah, itu nanti ada informasi yang seperti di Google Map tadi. Ya, seperti di Google Map tadi. Jadi supaya informasinya tampil, kita tampilkan dengan cara menambahkan georeferensi. Oke. Nah, dari sini proses georeferensinya, ya, proses georeferensinya itu dengan cara kita mengambil titik-titik yang ada di sini. Jadi titik ini sama yang ini perpotongan ya. Boleh yang di sini, boleh ya. Tapi saya akan mengajarkan yang mudah saja. Yang ini perpotongannya yang mana? Nanti seperti itu ya. Jadi perpotongan dari gambar yang kita punya, perpotongan dari gambar yang kita punya. Contoh, misalkan ya, saya tadi udah punya catatan nih. Nih, ya catatan seperti ini. Titik pertama 103 minus 2, 106 minus 2, dan seterusnya. Dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi, ini yang nanti saya jadikan acuan ya. Yang jadiin acuan sama yang ini. Nanti perpotongannya di sini. Cara lihatnya gimana? Saya pakai magnifier. Magnifiernya di mana? Itu di Windows magnifier. Ya. Nah, dari sini kita arahkan ke sini dulu. Ini berapa sih nilainya? Oh, 103. Potongannya di sini kiri. Ini berapa? 2. Kalau kita lihat di sini ya potongannya. Oh, ternyata ini. Ini adalah titik pertama. Titik pertama kita catat. Dapatnya berapa? Dapatlah 103 minus 2. Titik kedua yang mana ya? Oh, titik 2 yang ini saya mau pakai. Yang ini ya. 106 harusnya minus 2 juga. 2 juga. Dapat minus 2 dari mana? Dari nanti saya ajarkan lagi ya. Ini yang 106. Ini yang ketiga. 106 minus 4. Ya. Yang ini yang keempat. Ini ya masih tetap 103 tapi di sini minus 4. Nih, ya. Nah, untuk menambahkan georeferensi, caranya adalah dengan kita menampilkan toolbarnya. Customize, ya, customize toolbar georeferencing. Customize toolbar georeferencing. Nanti akan tampil seperti ini. Georeferencing, supel.pg, kemudian add control point dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan menambahkan georeferensi dengan add control point. Ya, dengan add control point. Jadi kita klik ini sekali, klik kiri ya. Kemudian yang ini kita klik pas di posisi tengah-tengahnya. Ya, semakin besar gambar yang kita gunakan akan semakin baik. Jadi ini satu, diklik kiri sekali, kemudian klik kanan, input XY. Kita masukkan tadi 103, di bawahnya minus 2. Oke. Yang titik kedua. Titik kedua yang ini ya. Kita geser dulu, dia bergeser. 103 minus 2. Yang ini tadi 106 minus 2. Dapatnya dari mana? Cara yang tadi. Ya, ditonton lagi, misalkan ketinggalan. 106 minus 2. Oke. Nah, hilang. Jangan takut. Sabar. Kalau hilang seperti ini, karena gambar yang kita punya itu bergeser ke posisi yang benar. Jadi caranya klik kanan di layernya, zoom to layer. Nah, dia akan kembali. Kemudian yang ini sekarang dari sini ke sini potongannya. Ini titik ketiga 106 minus 4. 106 minus 4. Ya. Yang ini 103. Ini 103. Klik kanan, input XY 103. Oh, sorry, 103 minus 4. Oke. Nah, ketika kita sudah selesai, nih coba lihat. Sudah mendekati dengan kita tadi kan ya. Di Google Map tadi 104 minus berapa?
sama, hampir sama mendekati. Nah, misalkan nih, saya mau tambahkan satu lagi di sini, tapi yang saya input salah, misalkan 108 minus 10. Waduh, gambarnya jadi miring ya. Nah, ketika gambarnya jadi miring seperti ini, perhatikan lagi di kolom nih, di apa namanya, di icon yang view link table. Kita ulangi, jangan di undo ya. Kalau di undo nanti dia akan mengulangi yang bukan apa yang kita kerjakan sebelumnya tadi karena tidak ada hubungannya dengan Ctrl Z atau undo. Jadi cukup kita pakai view link table, kemudian dari view link table tadi kita hapus. Nah, dia akan kembali lagi. Ya. Kita hapus, dia akan kembali lagi ke informasi awal yang kita punya. Oke? Itu ya. Itu tentang si georeferencing. Nah, coba kita lihat foldernya. Masih satu filenya karena belum tersimpan. Cara menyimpannya gimana? Bukan file save as. Seperti yang saya bilang, tidak perlu di save as di aplikasi ini, tidak perlu disimpan. Karena ketika kita buka, dia nanti otomatis masuk ada georeferencingnya. Caranya gimana? Di dalam georeferencing, update georeferencing. Nah, dia akan hilang titik-titiknya yang kita buat tadi. Di folder yang kita punya, itu akan menambahkan dua file baru. Ya, ada jgwx sama jpg.aux.xml. Itu tentang georeferencing. Nanti kita coba untuk mendeteksi titiknya itu nanti masuknya kemana. Ya, itu penjelasan singkat tentang georeferencing by add control point. Nanti kita ke pertemuan berikutnya ke georeferencing menggunakan by other map. Jadi georeferensi dengan menggunakan peta lain. Ya, georeferensi menggunakan peta lain. Dari situ kita bisa tahu, oh, nanti georeferensi dari peta ini caranya seperti ini. Itu ya. Nah, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa kita bahas di grup, kita diskusi di sana. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu disimpan, close aja langsung, nggak usah disimpan, no. Nanti dia tersimpan di sini langsung. Ya, nanti open seperti tadi, add data, nanti dia akan masuk ke dalam georeferensi. Oke, kalau tidak, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi di grup. Sampai ketemu lagi nanti pertemuan berikutnya. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.